Ulas penutupan perdagangan hari ini bersama equity analis CNBC Indonesia Research Susi Setiawati. Susi, seperti apa analisa Anda di ISG di penutupan perdagangan ini? Silakan. Iya, hari ini emang IHSG kurang bagus ya. Sebenarnya sih bukan kita doang sih yang jelek hari ini ya. Mhm. Merahnya seperti lipstik Anda ya, Safrina, Oh hari ini. iya, Heeh. betul. Mhm. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan pasar Asia, Wall Street semalam itu juga anjlok. Kalau Asia sih mungkin karena sentimen Jepang dan juga tadinya kan Jepang sama Taiwan ya, Heeh. kemudian merembet ke China juga. Mhm. Kan kita ketahui dua negara ini kan ekonomi perdagangannya kan cukup besar ya, pengaruhnya cukup besar. Sehingga terjadi perselisihan, ketegangan, akhirnya ya pasar merespon negatif. Apalagi Mhm. juga kita menjelang RDG yang diproyeksikan dominan akan menahan suku bunga. Jadi tentu saja bukan menjadi kabar yang cukup baik. Oke, selanjutnya kalau yang paling menarik adalah berkaitan dengan RDG Bank Indonesia, kemudian tadi sebenarnya juga sudah kita ulas berkaitan dengan The Fed, komentarnya juga menunjukkan bahwa akan semakin hawkish. Apakah memang ini menjadi sentimen utama anjloknya rupiah per beberapa waktu terakhir, terutama hari ini kan di level 16.735, atau sebenarnya ada katalis lain yang akhirnya membuat rupiah kita kalah terhadap sejumlah mata uang asing? Ya, rupiah kita itu pergerakannya paling buruk ya dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya ya, Dina dan juga Safrina. Kalau teman-teman perhatikan, memang kinerja rupiah itu nggak sejalan dengan ISG. ISG kenaikannya sudah lebih dari 18%, tapi rupiah justru berbanding terbalik, anjlok hingga 5%-an. Kalau teman-teman perhatikan kan indeks dolar tuh sepanjang tahun ini sebenarnya melemah loh, 8%-an Betul. gitu. Tapi kok rupiah kita bukannya menguat, tapi beberapa mata uang Asia lainnya, contohnya paling kuat itu justru ringgit Malaysia, yaitu menguatnya sampai 8%-an. Jadi sebenarnya problemnya adalah ada ketidakpercayaan terhadap kebijakan fiskal di tanah air. Jadi kan sebenarnya program-program pemerintah sudah banyak, tapi nggak melihat dari sisi bebannya. Jadi kalau kita kan sekarang posisinya masih defisit ya, Mhm. APBN-nya masih defisit, neraca pembayarannya masih defisit gitu ya, transaksi berjalannya juga masih defisit. Kita tuh masih defisit di tengah kenaikan ekonomi kita yang tumbuh di atas 5% gitu. Karena satu sisi pendapatan kita terutama dari pajak itu kan turun gitu ya. Sementara Kementerian Uang yang baru Pak Purbaya mengatakan bahwa dia tidak ingin fokus penerimaan itu hanya dari pajak aja, tapi dari sisi yang lain gitu. Kita kan masih menunggu apa aja gitu. Kemudian dari satu sisi bebannya terus meningkat. Ya akhirnya yang makin defisit, bahkan diperkirakan bahwa defisitnya akan makin melebar. Ya bagaimana tidak membuat trust investor menjadi Ya. berkurang gitu. Sampai di satu sisi, apakah kira-kira nanti kebijakan moneter juga akan memiliki pengaruh tersendiri untuk menjaga stabilitas nilai rupiah? Kita tahu rapat Dewan Guru Bank Indonesia akan segera dilakukan sebentar lagi. Namun memang ekspektasi pelaku pasar sepertinya sudah cukup bulat gitu ya, bahwa memang akan kembali menahan suku bunga. Lalu apakah sebenarnya ini sebagai tanda bahwa rupiah ini tidak ada peluang untuk menguat ke level-level yang lebih baik lagi ke depannya? Kalau menurut saya sih masih agak berat ya. Walaupun nanti di pekan ini nih Bank Indonesia kembali menahan suku bunga, menurut saya pasti rupiah masih bertahan di level 16.680, 690, atau ya masih bertengger di 16.700-an. Karena satu sisi ya PR pemerintah itu harus beresin defisitnya dulu gitu. Kalau kita berkaca ke negara tetangga kita gitu ya, ke negara Malaysia yang ringgitnya menguatnya paling signifikan dibandingkan mata uang Asia lainnya, itu satu sisi kenapa? Karena investor sudah percaya terhadap kebijakan fiskal di Malaysia. Terbukti dari anggaran mereka tidak defisit gitu ya. Kemudian mereka juga nggak seagresif kita yang menurunkan suku bunga sampai 5 kali. Dia itu baru nurunin suku bunga di bulan Juli 1 kali. Kemudian satu sisi banyak perusahaan-perusahaan besar yang berbondong-bondong investasinya justru di Malaysia. Cuman di Indonesia tuh cuma datang sebentar tapi nggak jadi investasi. Tapi kalau di Malaysia itu pada investasi loh, Microsoft, Nvidia gitu. Sementara kemarin bos Nvidia kesini ke Indonesia tapi akhirnya nggak jadi kan gitu, nggak jadi investasi. Jadi akhirnya ya investor lebih memilih mata uang ringgit Malaysia yang justru performanya jauh lebih baik. Oke, jadi seberapa besar kalau dari redaksi CNBC Indonesia melihat potensi bahwa Bank Indonesia akan menahan suku bunga atau memangkas suku bunga? Apakah memang sudah 100% yakin bahwa Bank Indonesia tidak akan memangkas suku bunga? Kalau saya pribadi dan juga berdasarkan dominan polling ya, itu justru memang memproyeksikan akan menahan suku bunga. Karena kalau kita memangkas suku bunga lagi, menurut saya itu potensinya akan buruk terhadap rupiah ya. Kita butuh performa ataupun butuh stimulus dulu tuh untuk pergerakan rupiah. Karena ISG kita sebenarnya sudah cukup baik, masih di tren bullish. Meskipun ya ada koreksi, menurut saya cuma koreksi-koreksi sehat aja sih dari kemarin. Ya satu sisi kan kita masih defisit ya, salah satu stimulusnya ya harus BI melakukan intervensi menahan dulu lah suku bunga untuk memperbaiki rupiah. Baru kalau rupiahnya sudah 16.500-an atau 16.600-an, mungkin Desember baru akan cut rate sejalan mungkin dengan The Fed yang akan juga melakukan cut rate. Sekarang mungkin kita kembali lagi kepada IHSG.
Kondisi net buy atau net sell asing yang Anda pantau kira-kira di hari ini seperti apa? Apakah asing kembali masuk atau justru keluar dari pasar, dan sektor apa yang paling baik diburu atau dilepas oleh investor asing? Tadi waktu di sesi 1 sebenarnya investor asing sudah mulai ngoleksi banking gitu ya, Dina dan juga Safrinet. Tapi hari ini kalau kita lihat closingnya Bank Mandiri justru merah, yang bertahan masih Bank BRI dan juga BNI juga nggak begitu signifikan, BCA lumayan 2%. Hari ini yang menguat itu cuma properti, tapi kalau saya lihat properti itu di dalamnya bukan saham-saham yang dominan naik ya, itu cuma ada beberapa saham saja, dan salah satu saham yang memang kenaikannya cukup signifikan, BKSL ya, karena memang ada rumor bahwa kemungkinan akan mendapat proyek dari Danantara atas KK Kesehatan gitu ya. Jadi menurut saya sih hari ini memang performanya dominan cukup buruk ya. Investor asing justru cukup banyak melakukan pelepasan di sesi kedua hari ini. Oke, komentar The Fed sudah ketebak, kemudian Bank Indonesia sudah diprediksi akan menahan suku bunganya. Kira-kira kalau di sisa pekan ini bagaimana pergerakan IHSG? Masih ada sisa 3 hari lagi perdagangan. Ya karena ini baru 2 hari ya, kalau misalkan besok BI mungkin memberi kabar yang mengejutkan gitu ya, di luar proyeksi, di luar polling-polling yang sudah ada, ternyata memangkas nih. Menurut saya sih pasti IHSG bisa balik lagi setidaknya 8.400-an. Tapi kalau kita lihat di pekan ini nggak ada booster, kalau dari charting sih harusnya dia koreksi dulu ya. Koreksi paling dalam itu menurut saya cuma di level 8.280-an sampai 8.230-an. Paling koreksi sehat segitu, habis itu lanjut bullish lagi, karena kan biasanya di akhir pekan, terutama di bulan November dan awal Desember itu banyak emiten-emiten besar, big caps yang membagikan dividen interim, jadi harusnya bisa menjadi booster untuk para investor.